bagaimana antara tidak berhutang tapi tidak berhutang yang produktif sama yang hutang produktif? Nah kadang kan oke udah produktif, kemudian ada potensi lebih besar sebetulnya. Tadi uang kita yang kan udah produktif, misalnya ibu katakanlah jualan atau produksi baju katakan, ya dengan uang ibu udah produktif. Terus kemudian ada permintaan lebih besar lagi. Terus ibu gini, enggak lah, aku nggak punya modal untuk nambah besar kan itu. Padahal ibu punya kesempatan sebetulnya untuk memperbesar usaha ibu dengan pinjam ke bank katakan gitu. Artinya memperbesar kapasitas, meningkatkan levelnya ibu. Yang tadi kalau dengan uang ibu sendiri, ibu cuma bisa melayani katakanlah orang satu kelurahan. Kan ibu cuma dikenal satu kelurahan. Padahal ada permintaan kabupaten bu ini bu. Tapi ibu menolak. Enggak, aku uangku aja yang produktif kan gitu. Berarti ibu tidak meningkatkan kapasitas, tidak menaikkan level kan gitu kan. Padahal sudah terbuka tadi. Dengan ibu yang sudah jadi pengusaha tadi, bank pasti nawarin sebetulnya. Ibu udah dapat peluang loh, dapat order sekabupaten. Bank pun mendukung, tapi ibu menolak. Artinya ibu tidak mau meningkatkan kapasitas, tidak mau menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Karena semakin tadi kalau dapat orderan kabupaten, kira-kira berapa ratus orang yang akan dapat manfaat dari keberadaan ibu tadi kan itu. Karena ibu orang baik, dipercaya bank, ditawarin sama bank kan? Ya karena apa? Bank melihat ibu adalah orang baik yang bisa dipercaya. Tapi seringkali kita menolak karena tidak mau memperbesar kapasitas diri tadi kan itu. Ya, tahu bedanya toh? Tapi kalau banyak orang apa yang seperti itu, pikiran di sini apa? Terima yang pandum. Tidak mau risiko lebih Ah, berat. sebetulnya bukan berisiko tadi. Nah, selama ini banyak orang menghindari risiko. Ini tak kasih ilmu lagi ya. Siapa sih orang yang paling berisiko di dunia ini? Orang yang paling berisiko di dunia adalah orang yang tidak pernah berani mengambil risiko. Ya. Jadi orang yang paling berisiko di dunia ini adalah orang yang tidak pernah berani mengambil risiko. Maka saya katakan ya, yang tagline yang sering ucapan apa? Pemberani hidupnya akan selalu berdampingan dengan namanya keajaiban. Tetapi penakut tidak akan pernah ketemu dengan namanya keajaiban. Tadi ibu kan tidak berani resiko gitu kan? Ada keajaiban nggak kira-kira dalam hidupnya? Enggak. Coba kalau berani ngambil risiko, ibu dikenal orang satu kabupaten, banyak orang ngomong apa? Wah, ajaib loh kan lo, gitu kan? Iya toh? Nah, tidur aja berisiko ya. Nah, justru kenapa kita ini menjadi besar? Karena saya adalah orang yang sangat berani mengambil risiko. Ya, dulu ketika belum era digital, belum banyak orang tahu, saya sudah masuk di dunia digital. Namanya digital Bapak Ibu sekalian, keluar uang tidak pernah ketemu orangnya. Dan tidak pernah mendapat bukti satu kertas pun. Kira-kira sampean dewani lah. Wah, tiba loh Pak, gitu kan ya. Tapi justru ketika banyak orang takut melakukan, saya berani melakukan. Dan hasilnya apa? Ketika banyak orang mengalami kejatuhan, saya berkelimpahan. Ya, jadi risiko itu sejalan dengan hasil. Ya, kalau risiko besar, hasilnya juga besar. Dan waktu itu saya masih muda, saya berpikir, makanya untuk yang muda-muda, tak kasih ilmu ya untuk yang muda-muda ya. Ya, carilah bisnis yang risikonya besar. Mumpung masih muda. Untuk pemulihan cepat nanti gitu loh. Ya. Untuk pemulihan cepat. Saya dulu waktu muda saya mengambil bisnis yang risikonya besar. Tadi keluar uang tidak pernah ketemu orangnya, tidak pernah mendapat bukti satu sobek kertas pun. Dan saya berpikir kalau
ini nanti nggak berhasil, saya masih muda, ya, saya akan berkarya lagi. Ya, dan saya nggak pernah mengatakan kegagalan lawan dari sukses. Ya, kegagalan adalah teman seperjalanan menuju sukses. Maka saya berdamai dengan kegagalan. Saya nggak pernah mengeluh, saya nggak pernah marah-marah. Ketika gagal itu nggak ada orang gagal sebetulnya. Yang ada itu cuma orang berhasil dan orang mendapat pelajaran. Ketika kita melakukan sesuatu, cuma ada dua yang kita dapatkan. Berhasil atau dapat pelajaran. Gagalnya di mana coba? Kan cuma dua kemungkinan. Berhasil atau dapat pelajaran. Nah, selama ini kita sering mana gagal gitu kan? Ayo gagal tenang. Masa nggak pernah memanai kegagalan? Karena cuma ada dua kemungkinan yang ketika saya melakukan sesuatu. Berhasil atau dapat pelajaran. Oke. Di dalam kamus saya, kata gagal sudah saya hapus. Saya tipek, ya. Sudah nggak ada kata gagal. Adanya berhasil dan dapat pelajaran. Oke ya, yang muda-muda ayo ambil bisnis yang resikonya besar. Mumpung masih muda. Tapi sing tua-tua jangan itu kan ya. Karena malah stroke kan. Oh sorry. Ada Pak Ari ya.